Selamat sore Jemaat Every Nation. Sore hari ini kembali di acara kita Sela. Kita punya waktu untuk menyembah Tuhan serta merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya sore hari ini setiap kita akan dikuatkan dan diperbaharui. Cara pikir kita akan diubahkan oleh kebenaran yang memerdekakan. Mari kita satukan ke hati dan berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk sore ini. Berbicara kepada kami Tuhan, waktu kami menyembah Engkau, mendengar kebenaran, kami percaya Tuhan, kami menerima perkara yang baru dari Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jujur kadang ku tak sanggup hadapi semua bebanku, menantikan jawaban, menolak untuk menyerah. Tahu Kau Tuhan yang sanggup menolong dalam sesatku. Namun meskipun Kau belum, kan tetap menyembahmu. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, ku tahu aku tak sendiri. Ku yakin Kau mengasihiku, bahkan di dalam api pun ku kan menyembahmu. Jujur kadang aku lalai, bersandar pada kekuatanmu. Di dalam kelemahanku, sempurnalah kuasa-Mu. Imanku memegang janji-Mu. Ku tahu Kau selalu bersamaku dalam setiap perkaraku. Kaulah damai terangku. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku tahu Kau sanggup, dan aku tak pernah sendiri. Selalu baik Kau di hidupku, bahkan di dalam api pun kan menyembahmu.
Saudara, sore hari ini saya akan bicara tentang the power of purpose atau kuasa dari satu tujuan. Saya ingin memulai dengan satu cerita. Dan cerita ini adalah cerita seorang anak muda yang kehilangan pengharapan, kehilangan tujuan dalam hidupnya, mengalami begitu banyak tantangan, kegagalan dalam hidupnya, dan dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan dia melompat dari satu jembatan yang tinggi. Dan kemudian pada waktu dia melihat bahwa di jembatan itu sudah sepi orang, dia naik ke ujung dari salah satu bagian dari jembatan itu dan siap untuk melompat. Dan pada waktu dia mau melompat, dia melihat bahwa di sungai di bawah di mana dia akan mengakhiri hidupnya, dia melihat ada seorang anak kecil yang sedang terhanyut oleh derasnya arus daripada sungai itu dan berusaha untuk menyelamatkan dirinya. Tanpa berpikir panjang, dia segera mengurungkan niatnya untuk bunuh diri dan dia langsung turun ke bawah, berlari dengan cepat dan menyusur sepanjang sungai itu dan kemudian melompat turun dan menyelamatkan si anak kecil ini yang hampir mati. Dan akhirnya anak kecil ini berhasil diselamatkan. Keesokan harinya ada headline atau tajuk dari sebuah harian yang mengatakan The Purpose Save a Life. Tujuan menyelamatkan kehidupan. Tapi sesungguhnya yang diselamatkan bukan hanya kehidupan anak kecil ini, tetapi sesungguhnya yang diselamatkan adalah kehidupan dari orang atau pemuda yang hampir mengakhiri hidupnya karena dia merasa tidak ada lagi makna dalam hidupnya. Tujuan atau makna dalam hidup itu punya kuasa yang luar biasa. Seorang yang hampir mengakhiri hidupnya, sewaktu dia melihat bahwa hidupnya masih bisa bermakna, buat si anak kecil ini mengurungkan niatnya dan melakukan apa saja yang dia mampu untuk lakukan, dan akhirnya menyelamatkan kehidupan yang begitu berharga. Dan setelah dia menyelamatkan kehidupan anak kecil, anak perempuan yang berharga itu, akhirnya dia sadar bahwa sesungguhnya hidup yang dia akan akhiri, yaitu hidupnya sendiri, begitu berharga karena hidup itu berhasil menyelamatkan kehidupan yang lain. Dan saya berharap lewat cerita ini kita semua disadarkan bahwa kita punya maksud, kita punya tujuan. Dan kadang pada waktu kita mengalami tekanan, tantangan, kegagalan, kita mulai galau, kita mulai gelisah, kita mulai kabur dengan apa yang sesungguhnya Tuhan sudah taruh dalam kehidupan kita. Kita merasa kehidupan kita tidak lagi berarti karena apa yang ada di depan kita, sekeliling kita menunjukkan bahwa sebenarnya kehidupan yang kita miliki ini nggak berdampak. Tapi saya ingin memulai dengan membaca satu ayat yang saya percaya Bapak Ibu Saudara, orang-orang percaya sudah sering mendengar ayat ini, tapi saya ingin kita membacanya dengan perspektif yang segar. 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9 mengatakan, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatannya yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu, kata Tuhan, adalah pribadi, bangsa yang terpilih. Kita adalah pribadi yang dipilih oleh Tuhan. Dan dipilih kepunyaan Tuhan sendiri dengan tujuan. Setiap kita punya tujuan. Di sini dikatakan tujuan untuk menyatakan perbuatan yang besar dari Tuhan, yang sudah memanggil kita keluar dari kegelapan. Setiap kita, anak-anak Tuhan, apapun yang kita hadapi hari-hari ini, betapa sulitnya kehidupan kita hari-hari ini, kita perlu diingatkan bahwa kita dipanggil. Dan Dia sudah melakukan perkara yang dahsyat dengan memanggil kita dengan mengorbankan hidupnya. Bapak Ibu Saudara, seperti anak muda ini,
Pada waktu dia melihat ada kehidupan yang berharga yang layak diselamatkan, dia tidak lagi ingat akan kehidupannya yang akan dia akhiri. Dia fokus kepada tujuan itu dan dia bahkan merelakan untuk mengambil risiko untuk menyelamatkan nyawa dari seorang anak perempuan yang berharga. Pada waktu kita melihat ada tujuan yang lebih besar daripada kehidupan kita sendiri, maka kita pun akan rela untuk melakukan perkara yang secara normal kita mungkin tidak pernah berpikir kita akan lakukan. Dan firman Tuhan pada sore hari ini mengingatkan kepada setiap kita bahwa ada tujuan, ada purpose dari apa yang Tuhan panggil akan kehidupan kita. Dan semakin clear, semakin jelas purpose itu, maka semakin kuat kerinduan kita untuk melakukannya. Tetapi semakin kita dipenuhi dengan segala perkara yang menekan kita, yang membutakan kita, yang membuat kita tidak merasa berarti, maka semakin kita tidak berdaya dan semakin kita merasa bahwa hidup ini tidak ada artinya. Dan saya ingin membaca ayat yang berikutnya dari Kolose pasal yang pertama, di ayat yang ke-16. Ini yang Rasul Paulus katakan kepada jemaat. Karena di dalam Dia telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Perhatikan yang terakhir dikatakan oleh Rasul Paulus, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Saudara, segala perkara yang ada di dunia ini termasuk saudara dan saya, termasuk segala perkara yang luar biasa hebat kelihatannya atau sesuatu yang nampaknya biasa-biasa aja. Semua itu ada, semua itu diciptakan dengan tujuan. Bapak Ibu Saudara, kamera diciptakan dengan tujuan. Mikrofon yang saya pakai ini diciptakan dengan tujuan. Pada waktu kita kehilangan tujuan, maka kita kehilangan semangat hidup. Pada waktu kita kehilangan tujuan, maka kita bisa dipergunakan oleh keadaan kita untuk melakukan apa yang salah, apa yang tidak berguna, apa yang justru menghancurkan kehidupan kita sendiri. Tetapi kita diingatkan pada sore hari ini, segala sesuatu, saudara dan saya, diciptakan oleh Tuhan dan untuk Dia. Itu sebabnya dalam kekristenan, kehidupan kita perlu dibeli kembali oleh Kristus yang sudah menciptakan kita. Saudara dan saya diciptakan oleh Tuhan, tetapi kita menjual identitas kita, menjual kehidupan kita karena dosa yang kita hidupi. Dan untuk mengembalikan tujuan itu, maka Tuhan membayarnya dengan harga yang mahal. Dan setelah Tuhan membayar dengan harga yang mahal, Tuhan memberikan penugasan kepada setiap kita. Sekecil apapun penugasan itu, pada waktu penugasan itu penting di mata kita, dan tentu penting di mata Tuhan, itu sebabnya Dia mengorbankan segalanya. Kembali pada waktu penugasan itu, pada waktu tujuan itu semakin jelas buat kita, maka kita akan bersemangat karena untuk itu saudara dan saya dilahirkan. Dan saya ingin menutup dengan apa yang firman Tuhan katakan tentang kehidupan seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa, yaitu Raja Daud. Dikatakan Raja Daud menggenapi rencana Tuhan di dalam hidupnya, dan dia mangkat, dia mati, dan dia menyelesaikan apa yang Tuhan rancangkan dalam hidupnya. Saudara, bukan hanya Raja Daud, setiap kita pada waktu kita masih ada di muka bumi ini, kita sedang menggenapi. Mungkin saudara katakan, apa yang saya lakukan tidak signifikan. Mungkin menurut saudara seperti itu, mungkin keadaan, kegagalan, dan setiap perkara yang menekan saudara membuat saudara punya perspektif yang kabur. Tapi sesungguhnya setiap kita punya tujuan hidup, dan Tuhan tidak pernah salah pada waktu Dia korbankan hidupnya untuk membeli saudara, untuk menebus saudara, sehingga setiap kita masuk dalam tujuan yang Tuhan sudah tetapkan di dalam kehidupan kita. Kiranya renungan singkat ini memotivasi kita, membuat kita kembali melihat kepada apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita, dan memberikan kepada kita semangat bahwa hidup kita ini berarti buat orang lain. Banyak orang yang hidupnya seperti terhanyut, seperti anak kecil itu, dan kita perlu menolong. Ya, memang kita punya masalah, tapi pada waktu kita melihat tujuan Tuhan dalam kehidupan kita dan tujuan Tuhan dalam kehidupan orang-orang yang ada di sekeliling kita, kita mengabaikan setiap tekanan, mengabaikan setiap perkara yang menghimpit kita, dan kita masuk dalam tujuan Tuhan yang sudah ditetapkan buat kita.
Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena setiap kami, Tuhan, setiap kami yang mendengar pada sore hari ini tidak kebetulan, tapi ada tujuan Tuhan yang spesifik dalam kehidupan kami. Kami dipanggil untuk jadi berkat. Dan Tuhan, izinkan kami di kehidupan kami ini, hidup kami ini bukan hanya untuk diri kami sendiri. Karena itu adalah kehidupan yang begitu membosankan, tetapi pada waktu hidup kami berarti buat orang lain. Tuhan, kami mulai bersemangat melihat rencanamu yang dahsyat. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.